kemudian tidak mau menandatangani, ya, tidak mau menandatangani itu kan pertama sudah menulis tuh, betul. tapi kemudian tidak mau menandatangani. Ya. Apa alasan utamanya? Ya, alasan pertamanya dipaksa sih, dipaksa untuk ya. Oleh siapa dipaksa? Sebentar, dipaksa untuk mengaku. Ya. Oh, oke. Dipaksa untuk mengaku dia adalah pelakunya, kira-kira Betul, gitu. betul. Oke, siap, saya paham dari situ. Ya, betul. Tapi ini yang sebenarnya ya. Iya, betul. Bro, santai aja soalnya kan kalau Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, kasus Jalan Cagak Subang. Malam ini saya masih di GOR, selesai melatih. Nah, kita lanjutkan kembali dengan kasus Subang. Oke, baik. Kita ketahui salah satu saksi yang sempat memang heboh waktu itu adalah, kenapa heboh? Karena dari sekian saksi yang pernah terperiksa, sempat waktu itu membuat heboh di kalangan netizen dan masyarakat Indonesia karena adanya pengakuan seorang saksi yang melihat seseorang atau beberapa orang di TKP pada saat jam 3. Saksi itu mengatakan bahwa melihat sosok wanita dan seorang laki-laki di jam 3 pada saat mau membeli nasi goreng. Tapi pernyataan itu dianulir, ya, dan dikatakan bahwa jam sekian katanya lagi tidur. Itu sempat membuat heboh. Karena apa? Karena adanya pengakuan. Dan pengakuan itu dilihat di jamnya, di jam krusial dan di tempatnya tempat krusial, yaitu di TKP. Di TKP dan pada saat jam krusial. Nah, ini kan menghebohkan sebenarnya. Tetapi pernyataan itu akhirnya diralat pada saat saksi tersebut berangkat ke salah satu tempat, yaitu kalau tidak salah disampaikan ke Polres Subang kalau tidak salah, ya. Maaf kalau saya salah. Nah, dan sempat diinformasikan bahwa Danu berbohong, katanya begitu. Artinya meralat. Saksi itu adalah namanya Danu. Sekarang kita bahas masalah Danu begini maksudnya, ya. Karena memang masyarakat sudah tahu saksi itu adalah saksi Danu. Sekarang kaitannya antara tidur dan berbohong. Tidur dan keluar rumah jam 3. Kalau memang itu tidur, sekali lagi, kalau memang itu tidur, kalau memang apa adanya tidur, ya, berarti sudah tidak bisa berargumen lagi kalau tidur, ya. Tetapi kalau misalkan berargumen bahwa jam 3 keluar, kemudian berarti itu ada cerita yang disampaikan dari mulut Danu lewat pikirannya Danu dikeluarkan, yaitu dikeluarkan. Kapan dikeluarkannya itu pada saat pembicaranya dengan Ki Anom Al-Aziz. Nah, disampaikan di sana, dianulir di sana atas dasar dia lagi tidur, disaksikan oleh ibunya, Ibu Waida, ya. Nah, sekarang kita berpikirnya secara psikologis. Apa yang disampaikan sehingga bercerita bahwa melihat keluar dari rumah, kemudian jam 3 membeli nasi goreng, kemudian berbalik arah melihat ada beberapa sosok baik laki-laki dan perempuan. Ini sebuah cerita yang ada kronologisnya, bukan cerita pendek, tapi ceritanya cukup panjang gitu, ya. Ceritanya cukup panjang. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi pemikiran saya, bisa bercerita padahal sedang tidur kalau dilihat yang sebenarnya, bahwa disaksikan sedang tidur. Nah, ini adalah membuat kita jadi berpikir, kenapa kok bisa berpikiran ke arah sana, ya, berpikiran bahwa keluar jam sekian, kemudian beli nasi goreng, dua sosok. Di wawancaranya Ki Anom, kemudian di wawancaranya
dengan Bang Yahya dan Bang Jack, ada yang tidak ditandatangani BAP, tetapi ditandatangani BAP, ditandatangani oleh Danu BAP, bahwa Danu mencurigai sosok-sosok yang dicurigai oleh Danu. Bukan menuduh, disampaikan di sana dengan Bang Yahya dan Baik waktu pada saat interview itu dinyatakan bahwa itu adalah mencurigai atas dasar, dan itu di hadapan penyidik. Apapun itu yang disampaikan oleh Danu, katanya ada tekanan dan lain sebagainya. Permasalahannya adalah apa yang disampaikan adalah sebuah cerita. Kalau sebuah cerita berarti ada prolognya, berarti ada dasarnya, ada sumbernya. Sumbernya dari awal dari mana, berangkat jam berapa, naik apa. Nah, ini kan suatu cerita. Kalau misalkan kebohongan, kalau bercerita, ini yang agak susah akan dimasuk kepada nalar saya, karena bersifat cerita, ya, ada kronologisnya. Kalau untuk berbohong, menceritakan hal yang tidak dilakukan, maka ini akan bisa jadi lupa. Biasanya demikian. Pada saat kita mengarang cerita, yang ada prolognya, yang ada sumber-sumbernya, kemudian alur-alurnya, maka kalau kemudian hari ditanyakan lagi, maka cerita ini harus lupa. Kadang-kadang lupa. Kalau misalkan pada saat kita ditanya sekian hari, sekian bulan, sekian tahun, kemudian kita tidak lupa, berarti kita benar-benar melakukan kalau demikian. Karena kalau kita berbohong, kalau kita hanya bilang ada itu cerita, maka kemungkinan adalah itu tidak mungkin bisa hafal bila mana dipertanyakan kembali di waktu-waktu yang lain. Inilah sebenarnya permasalahannya. Apakah Danu benar dia jam 3 keluar dari rumah, kemudian rencana memberi nasi goreng dan melihat ada sosok wanita dan laki-laki? Ataukah memang benar Danu sedang tidur? Di podcast saya dengan Danu tanggal 17, kemudian dari acara liwetan, Danu pulang sampai di rumah maghrib, kemudian kembali lagi ke warnet. Pulang dari warnet, kemudian dari warnet sekitar jam 9 atau jam 10, kemudian pulang ke rumah, tidak melakukan kegiatan, dan sampai paginya. Apakah benar adanya seperti itu? Ataukah memang benar keluar jam 3? Inilah yang jadi permasalahannya. Adalah yang saya tidak masuk nalar adalah kenapa Danu bisa bercerita secara kronologis, ada prolognya dan lain sebagainya, yang di kemudian hari dipertanyakan lagi dan hafal. Sekali lagi, biasanya kalau orang yang misalkan hanya cerita, maka suatu saat cerita itu akan lupa untuk disampaikan kembali. Nah, benar dan salahnya tentu ini adalah hanya Danu yang tahu, dan tentunya adalah orang tuanya Waidah yang tahu. Apakah benar adanya seperti itu? Kita tunggu saja. Apakah akan ada kejutan mengenai Danu berangkat jam 3, ataukah hanya mimpi saja, ataukah memang hanya cerita saja, dan ataukah memang kenyataannya ada seperti itu? Kita tunggu apakah ada sesuatu yang bisa merubah, atau ada sesuatu yang berubah, ataukah memang ada sesuatu yang mengejutkan. Kasus Subang meledak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.